Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di sini saya Miftah Farid dan di sebelah saya telah ada salah satu pakar ahli IT di Indonesia ya yang kita kenal dengan namanya Profesor Eko Indrajit. Dan di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai masalah skripsi saya yang tentang pemanfaatan artificial intelligence sebagai alat deteksi dini untuk menghadapi ancaman perang cyber di Indonesia. Iya. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Sama-sama. Untuk yang pertama mungkin langsung saja Prof ya. Iya. Gini Prof, kan kita tahu nih sekarang ini negara Amerika Serikat dengan Iran itu sedang ada gejolak Prof. Karena pada saat itu tuh Amerika Serikat membunuh si jenderalnya Iran ini yaitu Qasem Soleimani menggunakan sebuah drone. Nah di Iran sendiri itu nggak begitu tinggal diam aja Prof, malah si Iran juga melakukan penyerangan ke salah satu perusahaan besar di Arab Saudi yang dimana Amerika Serikat itu bergantung pada perusahaan ini. Nah berkaitan dengan itu Prof, saya mau nanya kan itu kita bisa sebut istilahnya dengan ada istilahnya perang cyber Prof antara Iran dengan Amerika, bahkan Iran dan Cina, bahkan Iran ini udah bekerjasama dengan Cina untuk melawan si Amerika Serikat ini. Sedangkan Indonesia juga punya masalah di Cina tentang Pulau Natuna, Prof. Iya. Kira-kira adakah nanti sekiranya dampak dari perang cyber yang dilaksanakan Iran, Cina, dan Amerika ini terhadap Indonesia, Prof? Iya. Itu kan yang perang negara-negara besar di dunia semua kan? Iya, Prof. Ya, lihat aja sejarahnya perang dunia pertama dan kedua kan, melibatkan sejarah negara-negara besar itu. Nah, cuman yang harus kita perhatikan adalah begini, bahwa perang sekarang berbeda dengan perang dulu. Perang dulu kan lebih banyak pada perang militer, senjata, kuat-kuatan gitu kan ya. Ternyata sekarang itu terlalu mahal perang seperti itu, ya, terlalu mahal dan tidak efektif juga. Kita lihat masalah Amerika dulu di Vietnam seberapa tidak efektifnya, masalah Afghanistan juga tidak efektif. Jadi mereka sekarang mulai menggunakan istilahnya pendekatan perang near militer, ya, non militer. Nah, salah satu bentuk non militer jenis-jenisnya kan Anda tahu ada proxy war, ada asymmetric war, itu semua memanfaatkan IT. Jadi gampang aja. Perang itu kan intinya Anda ingin melumpuhkan musuh siapa itu. Nah, cara melumpuhkan musuh itu kan ada 1001 cara. Ya kan? Iya, Bro. Kalau dulu caranya cuma satu, berhadapan langsung. Sekarang gampang. Kita adu domba antar penduduk mereka, hancur juga. Ya, kita adu domba antara negara itu dengan negara lain, hancur juga. Nah, yang penting kan tujuannya tercapai. Ya, caranya ada 1001 cara. Dan saya melihat belakang ini mereka menggunakan IT, menggunakan internet, cyber sebagai salah satu atau salah satu cara untuk bisa memenangkan sebuah peperangan maupun pertempuran-pertempuran. Begitu. Jadi tidak mustahil bahwa orang berpikir bahwa perang itu harus terjadi pertumpahan darah dan lain sebagainya. Siapa bilang nggak sampai Indonesia? Kalau saya lihat dari monitoring cyber, ya kita lagi perang ini. Orang tiap hari ada jutaan serangan di negara kita. Nah itu yang orang suka salah, dibilang Indonesia belum perang. Enggak, secara cyber kita sedang berperang. Buktinya apa? Lihat aja monitoringnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah masalahnya adalah beberapa orang merasa sudah genting, sementara mungkin kita mengatakan ini belum genting. Ya, gitu, ya. Jadi itu masalah mindset perang gitu. Ya. Lanjut Prof, untuk gini Prof, kan kita tahu nih kemarin tahun lalu itu Presiden Jokowi itu mengumumkan bahwa dia ingin mengganti sebuah jabatan eselon 3 4 menggunakan sebuah AI. Nah, sedangkan saya sempat membaca jurnal di judulnya itu Oxford Insight tentang kesiapan pemerintahan sebuah negara dalam pemakaian AI. Di situ dikatakan Indonesia mendapatkan peringkat kelima dari seluruh negara ASEAN dan peringkat ke-57 dari 197 negara di dunia, Prof. Nah, kira-kira menurut Prof nih, kalau seandainya Indonesia memaksakan penggunaan AI ini di mana tidak didamping dengan keamanannya, kira-kira apa sih ancamannya kira-kira yang terjadi di Indonesia nanti, Prof? Kita harus hati-hati, jangan hanya melakukan sesuatu karena alasan ikut-ikutan tren. Semua ngomong X, semua E, semua ngomong Y, semua ngomong Y. Ya, intinya begini, perang sekarang tuh makin kompleks. Ya, tidak hanya perang militer, tapi non militer semakin kompleks. Kenapa semakin kompleks? Semakin tidak jelas musuhnya siapa. Semakin tidak jelas senjatanya pakai apa.
strateginya makin kompleks ya, sehingga yang terjadi adalah kita harus punya data yang lengkap mengenai itu semua. AI nggak ada gunanya kalau datanya nggak lengkap. Sepintar apapun AI tapi Anda tidak punya repositori data untuk mendapatkan sesuatu, nggak ada gunanya. Kemudian yang kedua, udah dapat data terus kita ngapain? Intinya harus mengambil keputusan yang cepat. Jadi saya memahami yang dikatakan Pak Presiden Jokowi itu bahwa dalam kondisi sekarang kita itu harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat tapi cerdas. Nah, keputusan itu berkualitas jika apa? Jika didasarkan pada informasi yang valid, informasi yang benar. Nah, kalau semuanya serba manual pasti tidak cepat, lambat. Nah, kenapa kemudian Pak Jokowi mengatakan masalah eselon 3 dan 4? Sebenarnya itu ingin merepresentasikan bahwa kerja di dalam internet atau cara internet bekerja itu sangat cepat. Ya, hitungannya milisecond. Oke. Dan modelnya adalah egaliter, informal. Gitu ya, non struktural, ya kan? Sementara pemerintah itu bekerjanya lebih birokratis. Birokratis itu kan command and control. Artinya apa? Ya harus mau ngambil keputusan minta izin bosnya dulu. Sekarang bayangkan Anda sedang diserang oleh hacker, terus kita masih mau rapat dulu, ya diketawain lah sama hackernya. Tapi kalau kita punya AI, ya, yang bisa membuat keputusan cepat didasarkan pada data yang sahih, informasi yang lengkap, berarti kita bisa ngambil keputusan lebih cepat. Artinya kita bisa melayani masyarakat lebih cepat. Artinya Indonesia daya saingnya akan naik sehingga tidak lagi di level 5 di Asia atau level 56 di dunia itu. Iya betul. Itu angle-nya. Jadi bukan karena pokoknya AI, enggak. Nah, AI-nya di bidang apa? Lihat Indonesia kekuatannya apa. Banyak negara itu punya strategi masing-masing. Misalnya China ya. China itu takut sekali kalau ada kelaparan, ada penduduknya yang tidak makan. Karena pasti begitu nggak makan berontak. Iya betul. Betul kan ya? Betul. Jadi nomor satu AI-nya dipakai apa? Untuk memenuhi pangan dalam negeri. Sama kayak kita misalnya pangan nomor satu. Ya udah kita bikin AI untuk memastikan panen tidak gagal, beras cukup, gula cukup, minyak cukup, cabai cukup, kan begitu istilahnya. Kenapa kita harus berpikir AI untuk perang dulu? Ingat dalam ilmu perang kan kalau lapar emang kamu bisa perang. Nah, itu yang orang lupa. Bahwa yang namanya keamanan dengan kesejahteraan itu kan dua koin mata uang kan. Kalau orang sejahtera cenderung dia tidak akan mau berperang dengan negaranya sendiri gitu kan. Nah, dulu ada istilah antara mau beli senjata gitu, atau ingin taruh uang di sektor pertahanan atau taruh uang di sektor ekonomi. Gitu istilahnya. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan itu. Ya, istilahnya. Ya, Prof, tapi kalau kayak itu kan di bidang pemerintahan, Prof, dan yang lain. Sedangkan kalau di beberapa lembaga IT seperti BSSN dan segala macam, Indonesia ini sangat rentan dan sering terkena serangan, Prof. Ya. Bisa, kalau saya dalam bayangan saya ini, Prof, seandainya jikalau AI tidak dibarengi dengan sistem keamanan yang mumpuni, bisa jadi Indonesia kan bisa seperti negara-negara luar yang pernah terkena serangan cyber yang sampai hancur gitu. Jadi AI-nya itu diserang adalah algoritmanya. Aplikasi AI-nya mestinya melindungi orang malah menyerang orang. Nah, itu yang diserang. Jadi kalau punya sistem AI-nya juga harus dilengkapi dengan security yang baik. Karena kalau sampai bisa ditembus sistem AI itu, bisa dibaca algoritmanya, bisa dibaca rules-nya, bisa dibaca database knowledge-nya, maka sama yang nyerang bisa diubah kan? Ya. Yang tadinya musuh jadi lawan jadi musuh, dia ubah. Namanya sistem kan ikutin rules-nya aja. Nah, bisa jadi berbalik ke kita istilahnya. Jadi misalnya untuk peperangan, bahwa yang namanya kalau ada fenomena atau ada penglihatan semacam peluru kendali menuju ke pusat ibu kota kecepatan sekian, maka otomatis nanti akan ada yang akan mengcounter itu. Ya, kan AI kan begitu, tanpa nunggu perintah. Karena kelihatan ada yang mau nyerang. Bayangin kalau sistem AI itu dimasukin. Nanti kalau ada orang mau menyerang, diam aja nggak usah ngapa-ngapain. Ya bubar udah.
Kita percaya bahwa tenang aja kita dijaga oleh sistem AI, padahal sistem AI-nya dihack. Nah, udah terlambat kalau itu terjadi. Jadi jelas lah AI juga harus dilindungi oleh sebuah sistem berbasis keamanan. Ya, tapi untuk AI sendiri Prof, apakah kalau menurut Prof nih, kira-kira efektif nggak kita menggunakan AI sebagai cyber security atau pengamanan cyber itu sendiri? Saya rasa sangat efektif. Kenapa? Karena serangan-serangan yang terjadi itu kebanyakan sekarang udah otomatis kok. Ya, bahkan ada yang menggunakan AI untuk menyerang. Jadi mereka mencari sendiri vulnerability-nya apa, ketemu vulnerability-nya, diserang dengan algoritma atau diserang dengan teknik yang sesuai dengan vulnerability itu, dieksploitasi di situ. Habis itu otomatis AI-nya apa? Ngilangin jejak atau diarahkan jejaknya ke tempat lain. Jadi kita nyalain orang lain. Ya, jadi yang nyerang mesin. Karena penyerangan yang bagus itu nyerang tuh gampang, yang susah menghilangkan jejak. Iya, Prof. Ya kan? Kalau sampai ketahuan yang nyerang ya kan bisa enak kita datengin dia. Tapi kalau dia hapus jejaknya bingung sendiri kita nih yang nyerang siapa nih gitu. Betul. Jadi AI itu kan kalau yang nyerang artinya manusia ini nggak kelihatan. Ya, itu yang lebih bahaya lagi kalau saya bilang. Jadi ya bisa AI gitu. Terakhir nih Prof. Ya. Menurut Prof sendiri, Indonesia mampu nggak sih Prof memanfaatkan AI secara optimal? Saya ketemu sama teman-teman saya orang-orang guru besar, dokter AI, pinter-pinter mereka bisa, sama sekali ilmunya jago-jago. Tinggal sekarang konteksnya apa? Ya, konteksnya apa, untuk apa, dan kita harus fokus di situ. Nah, AI di kita tuh banyak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya theoretical, konseptual untuk di kampus saja. Tidak diterapkan menjadi produk, tidak diterapkan menjadi karya, menjadi mekanisme sungguhan. Ya. Hari ini kan ada rapat di BPPT kalau saya tidak salah sedang mencoba membuat roadmap AI di Indonesia. Ya. Nah di situ teman-teman saya rasa sedang berkumpul untuk mencari konteks yang paling tepat. AI apa sih yang dibutuhkan oleh Indonesia? Karena tiap negara pasti berbeda-beda. Karena negara postur ancamannya beda-beda, ya kan? Postur ancamannya beda-beda sehingga peran AI dalam rangka menghadapi ancaman itu juga pasti berbeda-beda. Ya, negara maju yang sudah nggak mungkin kelaparan kayak di Eropa pasti bukan untuk pertanian lagi kan? Mungkin mereka lebih ke yang untuk lain-lain, misalnya untuk pariwisata mereka, ya. Jadi AI-nya untuk pariwisata. Jadi kalau orang sudah landing ketahuan harus kemananya, ya. Ada pertunjukan apa yang mereka senang, ya udah lebih ke situ. Gitu. Ya mungkin cukup Prof. Terima kasih. Iya, selamat mengerjakan skripsi. Terima kasih banyak Prof. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin Prof. Ya. Cukup sekian rekan-rekan sekalian wawancara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.